Sebagai contoh pembelajaran terakhir, kita akan melihat bagaimana praktikum ini diterapkan pada dokumentasi komunitas. Dalam skenario latar belakang ini, sekelompok mahasiswa bertugas mendokumentasikan kegiatan sebuah komunitas sosial di lingkungan sekitar mereka. Fokus utamanya adalah bagaimana mengubah sekumpulan foto kegiatan menjadi sebuah cerita yang bermakna. Sebelumnya, terdapat 3 permasalahan klasik yang sering dijumpai dalam dokumentasi komunitas. Pertama, foto dokumentasi terlihat acak, hanya sekadar kumpulan gambar tanpa benang merah yang menyatukannya. Kedua, tidak ada alur cerita visual, sehingga penonton tidak bisa merasakan perkembangan kegiatan dari awal hingga akhir. Dan ketiga, audiens sulit memahami konteks kegiatan hanya dari melihat fotonya saja. Untuk mengatasinya, dalam proses praktikum, mahasiswa mulai menyusun konsep storytelling yang terstruktur. Mereka membagi rangkaian foto menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memperlihatkan persiapan aktivitas, bagian tengah yang menangkap interaksi hangat antar anggota, dan bagian penutup yang menunjukkan hasil akhir kegiatan. Foto-foto tersebut kemudian diedit dengan tone natural untuk menjaga kesan jujur dan humanis. Pembelajaran yang sangat berharga di sini adalah mahasiswa menyadari bahwa fotografi aplikasi bukan hanya soal mengejar estetika semata. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana membangun sebuah narasi visual yang komunikatif. Ketika kalian mampu bercerita melalui lensa, foto kalian tidak hanya akan dilihat, tetapi juga dirasakan dan dipahami pesannya oleh audiens. Dengan berakhirnya contoh ini, saya harap kalian sudah memiliki gambaran utuh untuk memulai proyek praktikum kalian masing-masing. Sebelum kalian benar-benar menyelesaikan seluruh rangkaian praktikum, ada baiknya kita meninjau beberapa kesalahan umum yang sering ditemukan di lapangan. Poin-poin ini harus kalian jadikan bahan refleksi agar kualitas karya kalian tetap terjaga pada standar profesional. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah memotret tanpa konsep. Banyak pemula terjebak hanya mengambil gambar secara acak tanpa adanya perencanaan dan tujuan yang jelas sebelum pemotretan dimulai. Ingatlah, tanpa konsep, foto kalian hanya akan menjadi gambar tanpa jiwa. Kedua adalah editing berlebihan. Melakukan over-editing tanpa tujuan visual yang jelas justru akan menghilangkan kealamian foto dan merusak tekstur aslinya. Kesalahan ketiga adalah tidak konsisten tone. Seringkali, dalam satu rangkaian, warna dan mood tidak seragam antar foto, sehingga merusak harmoni visual secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah mengabaikan format platform. Hal ini terjadi ketika kalian tidak mempertimbangkan spesifikasi dan karakteristik unik dari platform digital tempat foto tersebut akan dipublikasikan. Jadikan keempat kesalahan ini sebagai daftar periksa terakhir kalian. Pastikan karya kalian bebas dari hambatan-hambatan teknis ini sebelum diserahkan untuk evaluasi akhir. Sebagai penutup dari seluruh perjalanan kita hari ini, mari kita refleksikan poin-poin utama dalam kesimpulan akhir. Seluruh tren terkini dalam fotografi aplikasi yang telah kita bedah menunjukkan sebuah fakta krusial, bahwa fotografi digital telah berkembang jauh melampaui sekadar hobi. Ia kini telah bertransformasi menjadi bagian integral dari strategi desain visual dan komunikasi digital yang profesional. Kita harus menyadari bahwa pesatnya perkembangan teknologi aplikasi, kehadiran kecerdasan buatan, serta kemajuan fotografi komputasional telah mengubah secara fundamental cara sebuah foto diproduksi dan diedit. Namun, teknologi hanyalah alat. Di sisi lain, media sosial memiliki peran yang sama besarnya dalam membentuk standar estetika, pemilihan format, hingga menentukan bagaimana cara foto tersebut dikonsumsi oleh audiens secara massal. Oleh karena itu, di era sekarang, sebuah foto tidak lagi bisa dinilai hanya dari kualitas teknisnya semata. Relevansi sebuah karya fotografi kini ditentukan oleh seberapa baik ia beradaptasi dengan tren, seberapa tepat ia ditempatkan dalam platform digital, dan seberapa dalam ia menyentuh konteks sosial audiensnya. Sebagai calon desainer visual, tugas kalian adalah menjadi jembatan antara teknologi dan emosi audiens. Teruslah bereksperimen, tetaplah autentik, dan pastikan setiap karya yang kalian hasilkan melalui lensa ponsel, kalian memiliki cerita yang kuat untuk disampaikan kepada dunia. Melalui praktikum, mahasiswa belajar menerapkan tren tersebut secara kritis dan terarah, mulai dari riset visual, perencanaan konsep, hingga penyajian foto yang siap dipublikasikan. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya fotografi aplikasi yang konsisten, kontekstual, dan memiliki nilai strategis dalam ekosistem desain digital. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.